Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Wisdom and Invest. Hari ini saham yang akan dibahas adalah ke-10 saham ini dan dibahas secara berurutan. Seperti biasa, saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa ikut belajar dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sedikit informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online kelas, yaitu kelas saya yang ketiga dan akan dimulai tanggal 19 September yaitu hari Sabtu. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan, jadi seminggu sekali. Jadi 4 minggu ya secara total keseluruhan. Kita akan adakan secara online. Materi yang akan disampaikan adalah ini, yaitu basic technical analysis agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Dan kita akan praktek ya secara langsung selama 4 minggu itu. Jadi bukan hanya teori, kita akan latihan langsung. Investasinya cukup terjangkau yaitu di sini. Dan kalau teman-teman daftar berdua jadinya lebih hemat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar bisa hubungi langsung adminnya di Telegram dengan ID Wisdom and Invest _admin atau bisa WhatsApp ke nomor yang di sini ya. Nah, juga informasi dari saya bahwa malam ini ya, Jumat 11 September jam 7 malam kita akan live dengan teman-teman dari Wisdom and Invest, yaitu dengan Mr. Michael Yo, Mr. MY. Ini akan sharing sama kita bareng-bareng semua. Juga Mr. Ferry Setiawan dari Kis Trader, Mr. Ferry, juga Om Ben. Om Ben itu dari grup PPC ya. Dan saya sendiri juga bersama Koko Wisen itu dari Wisdom and Invest, juga Om Fadlan itu juga sahabat dari Win, dan Mr. Fendian. Nah, ini semuanya adalah sahabat-sahabat dari Win, tapi dari grup-grup lainnya. Nah, kita akan sharing pengalaman kita malam ini jam 7 malam. Jadi, jangan lupa ya untuk standby di YouTube kami di sini. Nah, kita akan live. Teman-teman bisa join bersama kita untuk tanya-tanya. Kita masuk ke analisanya, yaitu ini. Analisa dari ini saya menggunakan chart dari Wisdom and Invest. Jadi chart ini bisa saya akses dari handphone maupun dari laptop ataupun komputer. Cukup masuk ke Telegramnya dan diketikkan /win ITMG. Lalu nanti chart ini akan keluar dan kita bisa langsung analisa. Nah, sinyal untuk entry itu adalah sinyal segitiga hijau ya, itu untuk entry. Lalu kalau segitiga merah itu sinyal untuk exit. Kalau garis yang di sini itu garis MA 200, dia untuk menandakan suatu saham itu secara major dia uptrend atau enggak. Jadi kalau sahamnya berada di bawah garis MA 200, maka dia secara major masih downtrend. Lalu di sini adalah indikator volume, dan yang kotak-kotak ini namanya indikator pixel. Yang paling bawah ini momentum ya, momentum squeeze. Terakhir untuk ITMG ini sudah muncul sinyal segitiga merah, jadi sudah exit dan enggak ada posisi. Pixelnya juga masih merah-merah. Untuk momentumnya dia mulai berubah agak mendingan ya. Kalau kemarin dia berwarna merah darah gitu. Hari ini dia mulai titiknya berubah menjadi pink, dan histogramnya dia berubah menjadi pink juga. Nah, ini artinya ada kemungkinan dia akan bergerak sideways dulu ya. Lalu kita masuk, ini saya mau tunjukkan chart 15 menitnya. Nah, kalau di video yang kemarin saya bilang ke teman-teman, janganlah bertarung di ombak yang besar ya. Lebih baik kita pinggir dulu ke pantai. Tapi bukan berarti dengan tidak trading kita artinya diam aja. Kita bisa mulai belajar mengamati dan mempelajari bagaimana caranya untuk bermain fast trading. Nah, salah satunya ini adalah chart 15 menitan yang teman-teman bisa gunakan untuk bermain fast trading. Jadi sama ya seperti chart daily-nya. Kalau ini chart 15, dia perintahnya adalah /win ITMG 15. Nah, 15 itu menandakan dia 15 menit. Kalau 5 dia menandakan 5 menit. Kalau jam-jaman ini menggunakan H ya, hourly.
Kalau chart 15 menit ini menurut saya ya di antara ya. Jadi kalau hourly kan berarti satu candle itu 1 jam, H itu satu candle 1 jam, 15 ini satu candle 15 menit. Nah, saya mengambil yang di tengah-tengahnya, jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar untuk fast tradingnya. Tengah-tengah saya memutuskan untuk memilih yang 15 menit ini. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba, mau menggunakan 30 menit, mau yang chart 1 jam, itu juga terserah teman-teman ya, tergantung pilihan. Jadi ini memang harus disesuaikan lagi kebiasaannya bagaimana. Jadi kalau lebih enak lihat 15, maka teman-teman bisa gunakan chart yang 15. Kalau teman-teman lebih suka chart yang 1 jam, maka boleh gunakan chart 1 jam. Yaitu kembali lagi ke preferensinya masing-masing. Yang saya kasih contoh adalah chart 15 menit. Dan dia tadi pagi ini ya, tanggal 11 September ya, dia muncul sinyal segitiga hijaunya. Cara entry-nya itu patokannya sebenarnya dari garis win-nya juga ya. Jadi garis win line ini fungsinya banyak sekali. Kita bisa gunakan apabila dia breakout dari garis win. Nah, tadi pagi ini sudah kira-kira di berapa ya ini? Sekitar garis win-nya 7850 berarti ya. Nih, tadi pagi 7850. Nah, mungkin kita telat-telat dikit ya, karena ini entry-nya mungkin agak-agak tinggi dikit, masih it's okay. Lalu kita kalau mengikuti sinyalnya ini, nah ini sudah exit di sini nih. Ini ada segitiga merahnya. Jadi ya untuk copet-copet lumayan lah ya. Masih ada beberapa persen walaupun sedikit. Nah, itu sama sinyalnya itu, dia segitiga hijau, pixelnya hijau dan ada momentumnya. Nah, di situ kita bisa langsung masuk dan untuk bermain fast trade aja ya. Bukan untuk disimpan, karena memang kalau secara daily dia belum muncul sinyal untuk entry, tapi kalau secara fast trade dia sudah ada. Nah, tapi sudah entry dan sudah exit juga nih ya, jadi sudah nggak ada status lagi, sudah nggak ada barang lagi. Dia sore-sore ini juga sudah mulai melemah ininya. Ini masih harus diamati lagi besok bagaimana, karena ada potensi dia akan bermain sideways. Tadi di chart win sebelumnya udah muncul ya, momentumnya itu berupa titik pink, artinya dia akan bermain sideways. Nah, ini ya, di sini untuk chart MS-nya /MS ITMG, MACD-nya kita cek dulu indikatornya. MACD-nya masih membuka ke bawah ya, yang bagus dia membuka ke atas. Ini juga stokastiknya masih membuka ke bawah. Nah, karena memang ini sifatnya adalah fast trade dulu, makanya dia sinyalnya masih kurang bagus. Kita tunggu sampai semuanya sudah membaik. Lebih baik kalau ininya mulai mengecil dan begini ya, sudah mulai crossing lagi, golden cross. Ininya juga akan lebih bagus kalau dia sudah mulai crossing, birunya yang di atas. Seperti itu. Untuk supportnya di sini ada 7400. Lalu support selanjutnya, ini saya ulangnya biar tulis lebih rapi, 7400. Di bawahnya juga ada support lagi 7050. Nah, kalau teman-teman yang mau bermain fast trade bisa spekulasi di dekat-dekat support atau gunakan chart 15 menit yang win tadi itu ya. Jadi masuk berdasarkan apakah sinyalnya sudah muncul si segitiga hijau itu, lalu keluar berdasarkan segitiga merahnya. Nah, tapi kalau secara daily ini masih kurang oke ya. Lalu masuk ke analisanya Harum, ini chart daily-nya. Daily-nya kemarin sudah muncul segitiga merah ya, sudah exit. Lalu pixelnya juga merah-merah. Momentumnya ini mulai nggak ada nih, mulai hilang. Tapi kalau yang begini selama dia nggak merah, momentumnya nggak merah ke bawah dan besar-besar begitu ke bawah, itu lumayan aman, cukup aman apabila kita gunakan untuk bermain fast trade. Jadi kemarin meskipun dia candlenya merah, lalu ini pixelnya merah-merah yang kemarin, tapi dia momentumnya nggak jelek-jelek banget ya, masih lumayan. Hari ini dia berhasil naik kembali ke atas garis win-nya. Jadi kalau besok hijau lagi, maka ada kemungkinan bisa muncul sinyal segitiga.
Tapi kalau belum ada momentum, berpotensi mainnya sideway dulu ya, hanya bermain fast trade. Ini chart 15 menitannya juga, slash win HRUM 15 untuk 15 menit. Nah, ini saya mau tunjukin juga hari ini tadi pagi ya, September, di sini muncul segitiga hijau. Ini. Jadi kita bisa gunakan garis winnya untuk strateginya buy on break. Tapi ini sifatnya fast trade ya. Sekali lagi jangan lupa ini sifatnya fast trade. Dan menggunakan chart 15 menit. Bukan menggunakan daily. Jadi di sini buy saat dia breakout dari garis winnya, lalu entry exit, sudah exit di sini ya, exitnya di sini entry, dan di sini exit. Exitnya juga karena kena garis winnya. Nah, ini exit di situ. Jadi lumayan ya, bisa cuan segitu. Secara daily, nah ini kalau 15 menitnya terakhirnya sudah jelek nih, sudah muncul merah nih, makanya juga sudah muncul segitiga merah dan sudah muncul momentumnya merah juga. Ini jadi sekali lagi ya, ini bukan stock pick, jadi teman-teman jangan entry. Ini saya hanya contoh untuk fast trade-nya, karena secara daily dia masih belum muncul sinyal segitiga hijau juga. Nah, ini masih sifatnya spekulasi dan fast trade. Kalau fast trade teman-teman jangan lupa mengatur money management, tetap ya, atur money managementnya. Ini untuk chart MS-nya, kita cek untuk indikatornya, dia ini sudah dead cross ya, dan mulai membuka ke bawah. Stokastiknya juga mulai membuka ke bawah dan masuk ke area bawah 80. Jadi sementara ini akan banyak nih saham-saham yang bermain sideway. Kalau teman-teman mau bermain di saham ini, maka teman-teman sifatnya adalah buy on support, sell on resist ya. Buy on support, ini sini ada supportnya. Nah, pas tuh di support. Lalu sini ada resistnya. Nah, itu angkanya di berapa? Teman-teman bisa cek aplikasi sekuritasnya masing-masing ya. Ini kurang lebih sih supportnya di 1450, resistnya di sekitar berapa nih? Nggak kelihatan nih, mungkin 1600 mungkin ya. Nah, jadi resistnya 1600, supportnya di sini. Untuk sementara ini akan menjadi trading range-nya. Teman-teman bisa ya copet-copet aja ya, atau menggunakan chart dari win-nya itu, menggunakan chart 15 menitnya untuk entry dan exit. Nah, ini chart dari JSKY sudah muncul sinyal segitiga hijau, jadi sudah entry di sini dan belum ada sinyal exit ya. Masih hold dengan profitnya yaitu 110%. Wow. Siapa yang masih pegang JSKY? Belum ada sinyal exit ya. Dan ini kita lihat total transaksinya yaitu 49,2 49M lah, saya bulatkan ya, 49M. Jadi ini liquid ya. Walaupun saya ada bilang di grup bahwa kalau bisa request sahamnya jangan request saham gorengan. Nah, tapi selama gorengannya itu liquid, jadi syaratnya liquid adalah minimal 3M ya. Jadi di atas 3M total transaksinya. Kalau di atas 3M, walaupun dia saham gorengan itu masih dimaafkan karena kita bisa exit dan entry lebih mudah gitu. Jangan sampai bid offernya kering, nanti kita bisa masuk gak bisa jual. Itu berbahaya sekali. Jadi selama dia masih liquid itu masih dimaafkan untuk ditradingkan ya. Nah, ini jadi luar biasa mengikuti sinyal ini, walaupun kita terlambat, misalnya sudah muncul segitiga hijau, kita masuk di hari kedua pun paling kita masih ada 100% misalnya ya, itu masih oke. Lalu kita lihat saat muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau ya, dan ada momentumnya. Nah, inilah yang kita cari, seperti ini, seperti itu. Jadi kalau bisa dapat saham-saham seperti ini luar biasa. Momentumnya semakin lama semakin meninggi, walaupun kemarin ini sempat koreksi, sempat melemah momentumnya, tapi akhirnya dia lanjut kembali meninggi lagi. Nah, sekarang pixelnya itu merah 1, momentumnya masih biru,
Tapi berarti teman-teman jangan lupa pasang trailing stop dan stop lossnya ya kalau sudah cuan. Trailing stopnya ada di berapa? Ini menggunakan garis win line. Ini garis win line atau garis win. Itu bisa lihat di sebelah kanan itu ada ya. Kalau di sini angkanya 127, sekian, tapi teman-teman ini dibulatkan aja. Bulatnya ini fraksi 2 ya, seharusnya 128. Nah, bisa gunakan ini lalu diberi toleransi 1-2 tick di bawahnya atau beberapa persen di bawahnya ya. Jadi nggak usah pelit-pelit karena profitnya juga sudah lumayan besar. Jadi trailing stopnya di sini dikasih toleransi. Nah, untuk ini ada chart MS-nya. Kita lihat stokastiknya dan MACD-nya. MACD-nya bagus ya, yang kita cari itu yang seperti ini. Jadi dia ke atas dan membuka. Semakin lebar dan membuka itu semakin baik. Lalu ini adalah garis 80. Jadi dia bermain di area overbought ya, overbought. Jenuh jual. Tapi selama dia nggak memotong 80-nya itu masih aman. Jadi ketika dia sudah mulai memotong ke bawah sini, maka kita boleh take profit. Seperti itu, atau menunggu kena trailing stopnya aja baru take profit. Itu juga terserah ya, kembali ke masing-masing. Untuk sementara trading range-nya maka dia menjadi di area sini ya. Kita gunakan ekornya juga di sini. Resistnya di 168, supportnya di kurang lebih berapa ini ya, 148 mungkin ya. Ini teman-teman cek lagi aplikasi sekuritasnya untuk angka pastinya. Nah, kurang lebih di situ tuh. Ini supportnya di sini. Jadi entry lah dekat support dan sell on strength ya. Jangan belinya di pucuk. Jangan salah ya. Support tadi 148, resist 168. Teman-teman bermain di sini ya, trading range. Tapi kalau yang sudah punya barang di bawah itu cukup pasang stop lossnya aja. Teman-teman harus selalu pantau ya, dia punya likuiditasnya. Kalau dia semakin transaksinya semakin mengecil, volumenya semakin mengecil, jadi harus pantau volumenya. Kalau dia volumenya semakin mengecil dan MACD-nya mulai menutup, stokastiknya mulai memotong ke bawah, nah itu harus berhati-hati ya, karena sudah cukup berbahaya. Artinya kalaupun dia koreksi ke arah support tapi terlihat semuanya kurang baik, itu sebaiknya dihindari dulu. Jadi di sininya selama dia masih berada di atas garis win atau berada di atas MA 200 ya, ini MA 200 ya, itu teman-teman boleh cicil, boleh icip-icip. Tapi harus kembali lagi ingat, cek lagi likuiditasnya, liquid atau enggak, total transaksinya, lalu momentum dan indikator-indikatornya boleh pakai yang stokastik MACD juga boleh, terserah. Harus dipantau lagi karena ini adalah saham high risk ya. Saya tekankan sekali lagi, ini high risk. Jadi janganlah beli di pucuk. Juga harus selalu pantau indikatornya seperti apa. Kalau dia masih bagus masih bisa ditradingkan. Tapi kalau dia sudah mulai jelek, mulai volumenya melemah, total transaksinya mulai mengecil, dan indikatornya mulai jelek, itu teman-teman harus out karena ini adalah saham high risk. Kita masuk ke analisa MNCN. MNCN tidak ada sinyal buy ya, sudah out dari sejak sini. Pixelnya hanya hijau 1 dan momentumnya merah-merah masih. Dan malah merahnya agak besar ya. Dia candlenya candle hijau tapi merahnya juga malah membesar. Jadi masih kurang oke nih. Ini chart MS-nya kita lihat. Untuk indikatornya ini, nah MACD-nya masih membuka ke bawah, kurang oke. Lalu stokastiknya juga bermain di area oversold. Itu masih kurang oke ya. Yang bagus dia kembali ke atas 20. Nah, ini soalnya dia masih membentuk lower low terus ya. Dia juga membentuk low dari sini, itu kurang oke. Ini adalah terakhir, pengaman terakhir sepertinya ya. Saya belum cek lagi yang weekly-nya.
Dimanakah support lebih bawahnya? Nah, ini supportnya udah pas-pas support di 750. Kalau jebol dari itu kita harus cari lagi nih supportnya. Ini kebetulan saya menggunakan chartnya sudah nggak ada support bawahnya lagi ya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, ini bisa tanyakan aja di grup Telegram, nanti akan saya jawab. Jadi untuk sementara menurut saya sih MNCN ini dihindari aja dulu, belum ada sinyal. Kalau teman-teman mau fast trade silahkan, bisa spekulasi ya di area dekat support sini, tapi sifatnya adalah fast trade karena dia masih berada di bawah area oversold. Jadi kalau berada di area oversold itu kurang oke gitu. Saya kasih contoh ya di sebelah sini. Ini kalau dia masuk di area oversold seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kondisinya saat dia berada di area oversold tuh seperti ini. Ini kurang oke. Juga di sini contohnya area oversold di sini ya. Jadi masih kurang oke. Nah, itu ada kemungkinan dia akan seperti itu juga. Mungkin dia bergerak begini aja atau malah bahkan akan jebol supportnya. Nah, itu kita jadi sebaiknya berhati-hati dan stay away dulu deh ya. Lalu kita masuk ke PTPP. Untuk PTPP belum ada sinyal beli. Ini pixelnya hijau 1. Momentumnya masih merah-merah ya, dan semakin bertambah dalam. Ini kurang oke. Walaupun hari ini dia candle hijau, tapi kan tetap dia membuat lower low dan lower high, dia tetap membuat new low ya, jadi lower low dan lower high. Itu masih kurang oke. Walaupun dia candle hijau, ada potensi dia bisa turun lagi atau mungkin bermain sideways. Coba kita cek ininya. Nah, ini masih membuka ke bawah. Lalu stokastiknya juga masih bermain di bawah ya, di bawah 20. Bagusnya kalau dia sudah masuk ke atas 20 itu baru oke. Nah, ini di sini memang ada support. Kayaknya udah jebol kali ya. Ini harus cek lagi di aplikasi pas di supportnya sekitar 800. Nah, itu area support. Kalau teman-teman mau spekulasi boleh di dekat-dekat sana selama dia nggak jebol ya dari supportnya. Kalau dia jebol dari support, maka teman-teman harus exit dulu ya, jangan entry, jangan paksakan untuk trading. Tapi kalau teman-teman tidak suka berspekulasi, maka bisa di skip dulu sampai muncul sinyal untuk entry atau sinyal belinya. Jadi ini sifatnya masih spekulasi. Jangan lupa untuk spekulasi tetap money management. Kalau teman-teman bermain di spekulasi ini berarti paling gunakan aja 20% dari porsi teman-teman biasa beli saham ya. Misalnya biasa teman-teman punya budget 10 juta untuk beli satu saham, maka sekarang teman-teman belinya hanya 2 juta aja. Jadi kalau gagal di spekulasi ini, maka teman-teman nggak rugi banyak. Kalau dia nanti naik, teman-teman bisa nambah lagi porsinya. Seandainya dia breakout dan indikatornya membaik, nah itu teman-teman bisa pelan-pelan menambah modalnya sampai 100% dari modal. Tapi itu kalau trennya sudah membaik ya. Kalau trennya belum membaik, jangan dipaksakan untuk trading, apalagi 100% modal, karena resikonya kan besar sekali. Teman-teman bisa nyangkutnya 100% dan akhirnya nggak punya modal lagi untuk serok saham-saham yang bagus gitu. Selanjutnya kita masuk ke analisanya BCA. Untuk BCA ini belum ada sinyal beli juga, jadi di sini sudah exit dan belum ada entry-nya lagi. Untuk pixelnya masih merah dua-duanya dan momentumnya juga masih merah-merah dan malah makin mendalam ya. Walaupun candlenya candle hijau, tapi momentumnya ini masih merah. Nah, ini juga walaupun candle hijau tapi dia masih membentuk lower high dan lower low. Nah, jadi masih harus dipantau ya besok itu seperti apa. Untuk chart ini, chart 15 menitannya, chart 15 menitnya tadi pagi sudah ada
tadi pagi jam segini ya, itu kurang lebih jam berapa itu, ini waktu opening nih, di sini openingnya. Lalu di sini dia sudah mulai naik, itu bisa entry karena dia breakout dari garis win, entry, lalu sampai sekarang ini statusnya masih hold nih, ada hold ya sebesar 3,3%. jadi lumayan ya, kalau kita bermain fast trade pun kita masih ada profit sebesar 3% ya, walaupun misalnya kita ketinggalan deh, kalau ketinggalan entry kita ada sekitar 2% lah, 1-2% ya, masih bisa cuan. Di sini waktu entry pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya. Nah, sama seperti di dailynya, tapi ini lebih cepat aja. Jadi teman-teman harus gerakannya lebih cepat. Seperti itu. Dan belum, untuk fast trade-nya belum di sell ya. Tinggal pasang trailing stop-nya itu di 29.400. Nah, ini trailing stop-nya di sini nih. Teman-teman bisa kasih toleransi ataupun enggak, langsung pasang aja toleransinya di sini ya. Tuh, bagi teman-teman yang bermain fast trade. Kalau yang belum bermain fast trade maka bisa menunggu spekulasi, minimal menurut saya sih ya, untuk entry itu minimal jadi momentumnya menunggu sampai berwarna merah tua. Jadi seperti di sini nih, ini contohnya ya. Nah, jadi saat-saat seperti itu lebih oke gitu. Ini dia walaupun candle merah, ini ya saya iniin, walaupun candle hijau kecil ya, ini hijau kecil ya. Nah, hijau kecil ataupun candle merah, tapi dia sudah mulai momentumnya agak membaik ya. Jadi di situ kita bisa coba entry. Jangan kayak di sini. Di sini kan candle hijau juga nih, ada ekor, ada untuk belinya. Namun dia ininya masih merah ya, masih merah. Maka ada potensi besok bisa kembali turun lagi. Jadi teman-teman hanya bermain fast trade aja. Ini contoh satu lagi di sini. Contohnya yaitu ini berarti sekitar ini ya, si candle hijau ini nih. Nah, jadi kita menunggu saat-saat seperti ini. Dia momentumnya mulai menjadi merah tua. Di situ kita bisa spekulasi buy. Jadi daripada kita beresiko ya. Nah, ini takutnya besok membentuk lower low lagi. Jadi kita menunggu sampai ada seperti ini nih untuk reversalnya. Lalu untuk ini support resistnya, di sini indikatornya kita cek dulu, MACD-nya masih membuka ya, masih kurang oke. Lalu stokastiknya juga masih berada di bawah 20, itu masih kurang oke. Untuk support memang di sini pas, di support nih. Di sini ada support ya. Di sini juga ada support lagi. Nah, ada potensi dia bisa ke sana. Di sini teman-teman bisa mulai spekulasi nih. Ini kira-kira di berapa ya? Di 28.000 ya. Sekitar 28.000. Nah, teman-teman bisa mulai spekulasi di situ atau menunggu sampai yang tadi itu sinyal yang saya bilang. Momentum dari chart win-nya itu mulai menjadi merah tua, atau kalau mau pakai stokastik sini itu juga bisa menunggu sampai dia ada memotong ke atas ya. Jadi seperti di sini nih. Nah, ini dia mulai memotong ke atas. Seperti di sini juga dia mulai memotong ke atas. Nah, itu bisa kita gunakan untuk entry. Seperti itu. Lalu untuk analisa dari WIIM-nya sudah muncul sinyal segitiga merah untuk di chart daily, jadi belum ada lagi sinyal entry. Pixelnya masih merah-merah, lalu untuk momentumnya malah menjadi merah ya. Walaupun hari ini candle hijau, tapi dia candlenya malah memerah. Histogram momentumnya menjadi merah. Nah, itu jadi masih kurang oke. Tapi kalau teman-teman mau bermain fast trade itu silakan. Ini contoh dari chart 15 menit, chart WIM. Nah, ini ada sinyal entry di sini, lalu exitnya di sini. Itu agak kecil ya, agak kecil. Momentumnya juga kecil. Dan terakhir sudah exit juga ini, walaupun dia fast trade sudah exit. Dan momentumnya juga sudah mulai memerah. Jadi ini belum ada sinyal entry lagi. Kalau mau bermain fast trade lagi, maka besok harus dicek lagi. Untuk support resistnya, support resist kita cek dulu indikatornya. Indikatornya di sini membuka ke bawah, gak bagus ya. Lalu di sini
mulai masuk ke area, nah area bawah 20 ini kurang oke sekali. Ini memang teman-teman jadi harus sering-sering pantau ya, memantau chart yang harganya kalau naik tapi indikatornya malah mulai menurun. Nah, di sini sudah terlihat tidak oke di situ. Adanya divergence itu namanya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, apalagi ketika dia sudah jebol ini, itu kurang oke. Nah, lalu di mana support selanjutnya? Di sini bisa jadi support. Lalu di area sini juga jadi support. Nah, itu ada banyak ya. Cuma mungkin supportnya nggak begitu kuat. Maka di sini juga nggak muncul garis-garisnya karena dia belum menjadi support kuatnya. Ini menggunakan garis support weekly soalnya. Jadi karena dia nggak ada di sini kosong, maka di sini juga nggak muncul garisnya karena weekly-nya nggak ada. Seperti itu. Dan jadi kalau sudah mulai begini, ini juga patah tren, itu sudah nggak oke ya. Jadi bisa ditinggalkan dulu, atau kalau teman-teman mau bermain fast trade aja itu silakan, atau teman-teman mau cari saham lainnya aja ini di skip dulu, itu juga silakan. Untuk INDF ini mantul pas di MA200 nya ya, sini MA200, tapi belum ada sinyal buy juga, sini exit dan belum ada sinyal buy. Pixelnya juga masih merah-merah, momentumnya sih udah mulai mengecil dan menjadi merah tua. Ini sebetulnya lumayan karena ini juga saham konsumer, jadi seperti yang saya bilang kemarin, konsumer itu memang lebih defensif ya. Coba kita cek ininya. Nah, ini 15 menitannya. 15 menitnya itu ada sinyal tadi pagi di sini. Dia saat breakout dari garis win maka entry, lalu sekarang belum ada sinyal lagi. Udah mulai deket sih trailing stopnya, statusnya masih hold dengan profit sebesar 4%. Nah, ini luar biasa ya, lumayan ya. Kalau teman bermain fast trade mungkin agak telat ngambilnya, misalnya ya 2-3% masih oke lah ya dari saham ini. Nah, ini tinggal kalau teman-teman yang sudah entry tadi pagi, tinggal pasang aja trailing stopnya di ini, ada angka winanya 7558, tapi ini tinggal dibulatkan aja ya, jadi 7550 misalnya. Nah, itu dipasang trailing stopnya. Jadi kalau misalnya sudah kena trailing stop, maka teman-teman bisa cari lagi momen-momen untuk entry lagi. Nah, ini 15 menitnya sudah mulai pixelnya jadi merah satu dan momentumnya sudah melemah juga. Untuk INDF yang ini support resistnya, kita cek indikatornya dulu. Ini sudah dead cross dan membuka ke bawah, itu kurang oke sebetulnya. Stokastiknya juga membuka ke bawah ya, jadi ini memang kita untuk bermain fast trade aja dulu ya, jangan di bawah swing dulu. Kalau di bawah swing nanti malah jadi bahaya seperti itu. Walaupun candlenya sebenarnya bagus ya, candle bullish, namun volumenya kecil ya, ternyata ini volumenya kecil. Sebenarnya kalau ini menjadi pattern itu lumayan bagus, mirip-mirip bullish engulfing. Nah, tapi tetap kembali ke price action aja. Ini teman-teman kalau mau coba-coba spekulasi bisa coba di area support 6.800, itu ada area support ya, support 6.800. Nah, teman-teman bisa spekulasi buy di sana atau menunggu sinyal aja, atau menunggu ini mulai menaik dan stokastiknya mulai naik. Nah, itu teman-teman boleh coba entry di situ. Tapi karena ini masih indeksnya masih agak galau ya, masih kurang jelas, jadi teman-teman jangan lupa money manajemennya. Untuk bermain trading teman-teman sisihkan aja 50% untuk fast trading, jadi jangan langsung 100%, karena sisa modalnya itu bisa digunakan kalau teman-teman tiba-tiba ini indeksnya turun lagi ya, seperti itu. Jadi jangan langsung 100%. Jadi kuncinya adalah di money management. Kalau teman-teman nggak bisa mengatur money managementnya, maka akan banyak yang sangkut dan nggak bisa serok ketika saham-saham mulai berada di titik bottomnya, seperti itu. Nah, ini ya, ini saya ulang lagi, area supportnya di sini 6.800, resistnya sekitar 7625, itu ada resist terdekat.
Bisa gunakan juga yaitu resist terdekatnya atau di deket-deket 8.000-an nih. Ini ada juga nih, ini nggak nyampe sih 8.000 sepertinya. Teman-teman harus cek ya di angka high sini nih, di angka tingginya sini ya. Nah itu adalah resistnya ini sekitar berapa, teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Nah ini support dan ini resist dan ini adalah support. Kalau teman-teman mau spekulasi bisa entry di dekat-dekat support lalu sell di dekat-dekat resist. Di sini juga ada resist lagi 7625, atau kalau teman-teman masuk di area sini maka resistnya bisa gunakan si candle hijau ini ya. Kita masuk ke analisanya ANTM. ANTM sinyal merahnya segitiga merah sudah keluar, lalu pixelnya merah-merah tidak oke, momentumnya juga merah tidak oke. Nah jadi walaupun dia hijau tapi masih ini ya, masih membentuk lower high dan lower low. Ini pixelnya kurang oke dan momentumnya kurang oke. Jadi paling teman-teman kalau mau tetap modenya adalah fast trading. Untuk fast trading bisa menggunakan chart 15 menit. Nah ini contoh lagi chart 15 menitnya, entry di waktu pagi-pagi ya, masuk di sini. Namun saat di sini sudah out nih, sudah keluar. Nih kayaknya nggak banyak juga kayaknya. Berapa nih kira-kira 745. Lalu exitnya di sini sudah exit. Nah jadi teman-teman kalau mau bermain fast trade lagi harus cek lagi ya untuk chart besoknya. Tapi sementara ini momentum masih ada untuk menitannya dan pixelnya masih hijau satu. Nah mungkin bisa untuk fast trade lagi, tapi harus cek lagi chartnya besok ya. Untuk supportnya di sini di sini memang ada support, lalu di sini ada support lagi, support 650. Di sini area sekitar 700 ya kalau nggak salah. Nah lalu MACD-nya masih kurang oke, dan stokastiknya juga masih kurang oke karena menghadap ke bawah ya. Tapi karena dia di area 20 dan 80 artinya dia masih ada power, masih bisa untuk ditradingkan. Kurang enaknya adalah karena dia sudah patah tren ya, yang seharusnya trennya naik. Nah, ini sudah patah trennya, sudah kurang enak. Ini chart weekly-nya karena tadi di grup ada yang request untuk long term. Jadi kalau untuk weekly-nya di sini sinyal entry dan belum ada sinyal exit ya. Sini dia memang sempat menembus garis win tapi akhirnya dia kembali naik lagi ke atas. Jadi statusnya ini belum ada segitiga merah dan statusnya adalah hold. Profitnya sebesar 52%. Nah itu lumayan ya. Jangan lupa kalau yang sudah punya dari bawah itu pasang trailing stop. Trailing stopnya di 752. Bisa dikasih toleransi beberapa tick ya supaya kalau kayak begini tuh nggak kegocek seperti itu. Tapi kalau sampai kena trailing stopnya ya udah happy cuan dan cari lagi titik entry-nya nanti. Untuk pixelnya dia sudah merah satu dan momentumnya ini juga memang sudah melemah ya chart weekly-nya. Nah jangan sampai dia turun. Kalau dia turun artinya ya memang sudah patah tren sih kalau yang di daily ya, jadi harus berhati-hati. Lalu untuk INTP juga belum ada sinyal untuk entry. Ini exitnya sudah dari sini dan belum ada sinyal untuk masuk. Pixelnya masih merah-merah dua-duanya dan momentumnya juga masih merah-merah. Ini chart 15 menitannya. Tadi pagi ada sinyal entry lalu sudah sell ya di sini. Nah itu kayaknya cuannya nggak banyak sih, paling beberapa persen aja ya. Dan sudah exit, pixelnya merah satu dan momentumnya sudah mulai merah tuh. Ini kita hanya bisa bermain pas trading aja. Ini kemarin nggak ada sinyal, nah ini baru ada sinyal nih dan sudah out lagi. Untuk ini adalah support resistnya, kita cek dulu indikatornya. MACD-nya membuka ke bawah
MACD-nya membuka ke bawah, lalu stokastik juga masih membuka ke bawah ya, trennya menurun, ini masih kurang oke. Untuk supportnya itu ada di sini, memang dia pas-pas di support maka dia mantul ya. Supportnya di 10.200, resistnya di mana? Resistnya untuk sementara kita ambil high candle hari ini aja ya. Kalau Senin mau bermain trading teman-teman, mau main fast trade, teman-teman bisa entry di area supportnya dan sell on strength saat dia mulai mendekati high dari candle hari ini atau high dari candle kemarin ini juga bisa, karena dia sifatnya masih fast trading. Jadi resistnya kita pakai resist yang terdekat aja, belum tahu apakah dia mampu ke resist yang ini. Itu resist yang ini 11.400, supportnya di 10.200 seperti itu. Ini kalau bermain fast trading, entry ke support, sell on strength. Pokoknya begitu udah hijau 1-2% ya, silakan take profit ya. Jangan sampai nanti malah nyangkut kalau di hold lama-lama. Ini kita nggak bermain swing dulu. Nah, kita masuk ke composite-nya. Composite-nya hari ini candlenya hijau. Hijau candle bullish ya. Lumayan. Tapi pixelnya baru hijau 1 dan momentumnya masih merah-merah. Akan bagus kalau kita menunggunya sampai momentumnya tuh berwarna merah tua, merah marun ya, merah tua atau merah marun. Itu bisa menandakan reversal. Ini walaupun candlenya hijau dan candle bullish, tapi masalahnya dia masih membentuk lower low dan lower high. Itu yang agak kurang oke ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya momentumnya sudah mulai berubah ke merah tua, itu akan lebih baik, dan ada kemungkinan dia bisa bermain sideways dulu. Nah, jadi masih harus dipantau nih besok seperti apa. Untuk sementara teman-teman yang mau trading tetap modenya trading fast trading ya. Kalau teman-teman yang nggak bisa fast trading, belum terbiasa, teman-teman bisa belajar, mulai mengamati, mulai belajar. Sering-sering lihat chart 15 menitan, 30 menitan, dan hourly, chart jam-jaman ya. Nah, ini ketiga chart ini teman-teman bisa pelajari. Jadi setelah teman-teman mengamati, mempelajari, nanti teman-teman bisa tes satu lot mungkin untuk belajar fast trading ini. Jadi kalau udah terbiasa, setiap situasi lagi downtrend seperti ini, maka teman-teman bisa mulai mengganti mode dari swing ke fast trading. Tunggu sampai dia sudah mulai seenggaknya sideways atau uptrend ya. Kalau uptrend, nah kalau sideways teman-teman bisa menggunakan modenya swingnya swing pendek. Nah, kalau udah uptrend baru kita mulai bermain swing panjang lagi ya, swing long. Oke, ini adalah chart composite-nya. Untuk chart composite ini MACD-nya masih membuka ke bawah. Stokastiknya sih sudah mulai mengecil ya, tapi masih berada di bawah oversold. Nah, ini kalau dia tidak kembali ke atas maka ada kemungkinan dia bisa bermain sideways dulu. Nah, ini dia pas di ini ya, di Fibo 618-nya ini. Nah, Fibo 618 itu memang Fibo yang cukup krusial dan memang sering dipakai oleh trader-trader untuk menangkap ya, menangkap untuk bottom fishing gitu, bottom fishing. Biasa di area situ. Dan di sini juga ada area supportnya ya. Jadi memang di area sini itu area krusial untuk bottom fishing. Apakah besok dia bisa naik lagi? Nah, kita nggak tahu ya. Kita harus lihat lagi besok. Kalau dia akan reversal maka dia harus membuat higher high dulu, membuat higher high dan harus berhasil melewati ini dulu resistnya di sini. Di gapnya ini ya ada resist. Nah, jadi selama dia tidak lewat dari situ maka ada potensi mungkin dia besok membuat lower low lagi, atau dia bisa membuat inside bar, atau dia membuat high tapi nggak melewati ini ya, belum melewati resistnya. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Nah, kita masih harus pantau lagi kemungkinan-kemungkinan yang
terjadi. Selama dia masih berada di bawah area oversold, MACD-nya masih menghadap ke bawah, maka artinya masih kurang oke. Ada potensi dia bisa membuat inside bar ataupun dia akan membuat lower low dulu bermain di sini. Ya, seperti itu. Ya, harus dipantau. Jangan lupa modenya tetap adalah fast trading. Beli di bawah, jual di atas. Buy on weakness, sell on strength, atau buy on support ya. Buy on support dan sell on resist. Nah, good luck buat tradingnya teman-teman. Jangan lupa selalu upgrade diri, selalu belajar. Mulai belajar bermain fast trade bagi teman-teman yang tidak terbiasa bermain fast trade. Lalu kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.